Momen haru Rizky Ridho berdoa di depan Ka'bah sebelum bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen serbu akun medsosnya. Akankah Ula Romeni starter lawan Arab Saudi di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Patrick Kluivert beri jawaban begini. Patrick Kluivert lega. Martin Paes siap tampil lawan Arab Saudi, Mauro Zijlstra tunjukkan ketajamannya. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Ya, baru-baru ini Rizky Ridho membagikan momen penuh makna jelang membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan Garuda itu terlihat khusyuk berdoa di depan Ka'bah sebelum kembali fokus menjalani persiapan bersama skuad Merah Putih. Momen tersebut terjadi saat Rizky Ridho menunaikan ibadah umrah pada Jumat, 3 Oktober 2025 kemarin. Dalam kesempatan itu, ia tak hanya memanjatkan doa pribadi, tetapi juga berharap agar perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 mendapat ridho dan hasil terbaik. Selain ridho, ada beberapa penggawa timnas Indonesia diketahui menyempatkan diri melaksanakan ibadah umrah sebelum menghadapi tantangan besar nanti. Pada fase ini, Indonesia yang berada di grup B akan berhadapan dengan dua lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak. Lewat akun Instagram pribadinya, Rizky Ridho membagikan foto saat beribadah di Masjidil Haram, Makkah. Unggahan itu langsung menuai perhatian besar, lebih dari 250.000 pengguna menyukai postingan tersebut dan ribuan komentar membanjiri kolom tanggapan. Alhamdulillah, ya Allah, bekerja, berdoa dan taat kepada Tuhan, tulis Rizky Ridho dalam unggahan itu. Unggahan sang kapten Persija Jakarta itu langsung dibanjiri doa dan dukungan dari para pendukung tanah air. Banyak yang turut mengirimkan harapan agar timnas Indonesia bisa mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi tambahan, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu di King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025. Setelah itu, skuad asuhan Patrick Kluivert akan kembali tampil di stadion yang sama melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Menurut kalian bagaimana nih? Optimis gak melawan Arab dan Irak? Jangan lupa tulis dukungan dan doa kalian di komentar. Kini Ula Romeni telah mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia di Arab Saudi. Namun, muncul pertanyaan besar, akankah penyerang berusia 24 tahun itu langsung dipercaya tampil sebagai starter saat Garuda menghadapi Arab Saudi? Dalam hal ini, pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya memberikan penjelasan terkait kondisi terkini sang pemain. Walau sudah ikut berlatih, Kluivert belum bisa memastikan apakah Romeni akan diturunkan sejak menit awal dalam laga pembuka nanti. Untuk mempersiapkan diri, timnas Indonesia sudah menggelar latihan perdana. Sebagian besar pemain dari kompetisi Super League 2025-2026 tampak hadir lebih dulu karena jadwal kedatangan mereka yang lebih awal. Kabar baik datang dari kehadiran Ula Romeni yang juga sudah ikut ambil bagian dalam latihan. Sebelumnya, pemain yang kini memperkuat Oxford United itu sempat menepi cukup lama akibat cedera patah tulang yang dideritanya pada ajang Piala Presiden 2025 bulan Juli lalu. Kehadiran Romeni jelas menjadi suntikan semangat bagi tim. Namun, menurut Kluivert, kondisi fisik sang striker belum mencapai level terbaik. Meski begitu, ia menilai perkembangan pemain berdarah Belanda itu sudah berada di jalur positif. Belum cukup fit, Ula sedang dalam jalur yang tepat, kata Kluivert dalam keterangannya. Lebih lanjut, Kluivert menegaskan bahwa dirinya masih harus memantau kesiapan sang pemain sebelum menentukan apakah akan dimainkan di laga melawan Arab Saudi. Ia tidak ingin mengambil risiko dengan memaksa pemain yang belum sepenuhnya pulih. Kita perlu tahu dan melihat reaksinya dari latihan hari ini, dan itu yang paling penting.
Saya sangat senang melihat dia kembali duduk di bangku cadangan, jadi kami cukup berhati-hati soal yang satu ini, terang Kluivert. Kini nampaknya Patrick Kluivert punya alasan besar untuk tersenyum lebar. Pasalnya, Martin Paes dipastikan dalam kondisi fit menjelang duel timnas Indonesia kontra Arab Saudi pada matchday pertama nanti. Tanda kebugaran itu terlihat setelah kiper berusia 27 tahun tersebut akhirnya kembali masuk daftar pemain FC Dallas untuk pertama kalinya sejak 26 Juli 2025. Dalam laga lanjutan Major League Soccer, MLS, 2025 antara FC Dallas dan laga Lazio pada Minggu 5 Oktober 2025 pagi WIB, Paes terlihat duduk di bangku cadangan. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi FC Dallas. Momen ini menjadi yang pertama bagi Martin Paes masuk skuad setelah absen selama sekitar 3,5 bulan. Sejak terakhir kali bermain sebagai starter saat FC Dallas kalah 3-4 dari New York City di pekan ke-26 MLS 2025, Paes sempat menghilang dari skuad akibat cedera hamstring. Dalam periode itu, ia melewatkan 8 pertandingan. Namun, kembalinya Martin Paes menjadi kabar melegakan bagi kubu timnas Indonesia. Sebelumnya, Garuda baru saja kehilangan Emil Audero yang mengalami cedera saat melakukan pemanasan menjelang laga Como kontra Cremonese. Akibat cedera tersebut, Emil Audero yang semula dipanggil Patrick Kluivert harus dicoret dari skuad untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai pengganti, kini Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama. Dengan demikian, posisi penjaga gawang kini diisi oleh Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Apabila Paes benar-benar sudah pulih sepenuhnya, besar kemungkinan ia akan kembali menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Sementara itu, kabar positif juga datang dari Mauro Zijlstra. Penyerang muda berusia 20 tahun itu tidak terlihat dalam daftar pemain FC Volendam saat tim senior menghadapi Fortuna Sittard klub yang dibela Justin Hubner pada lanjutan Eredivisie 2025 hingga 2026, Minggu 5 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ternyata, Zijlstra diturunkan bersama skuad FC Volendam U21 yang berhadapan dengan NEC Nijmegen U21 pada Sabtu, 4 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Zijlstra berhasil mencetak satu-satunya gol bagi timnya, meski FC Volendam U21 harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3. Gol itu diharapkan bisa menambah kepercayaan diri Zijlstra jelang memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 9-12 Oktober 2025. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga yang mendukung channel ini dilancarkan segala sesuatunya oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin.